Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan 3 alat utama dalam bidang konstruksi dalam mata kuliah biomatika. Saya di sini Rangga Putra NIM 2526 1026. Ya, Muhammad Izarati Marsal NIM 2526 1035. Saya Nurul Zahra Safira NIM 2526 1010. Saya Kunkan NIM 2526 1024. Saya Muhammad Daniel Ilham NIM 2526 1028. Saya Rizky Siva Ferdiawan NIM 2526 1034. Saya Nuri Sandrian NIM 2526 1014. Baiklah, kita akan beralih ke alat selanjutnya, yaitu total station tipe Star Murphy. Alat elektronik ini menggabungkan pengukur sudut dan jarak laser untuk menghitung posisi koordinat 3 dimensi secara otomatis dan sangat akurat di lapangan. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang total station. Mari kita lihat komponen-komponennya. Nah, di sini ada handle digunakan untuk memegangnya. Dan di sini ada visir digunakan untuk membidik secara kasar. Lihat lagi, di sini ada lensa depan digunakan untuk memancarkan laser. Dan di sini ada lensa okuler kita gunakan untuk membidik dari belakang. Dan di sini ada tempat titik fokus digunakan untuk memfokuskan gambarnya. Dan di sini kita lihat, di sini ada tempat baterainya juga besar. Dan di sini ada tempat USB untuk mengalirkan ke sebuah laptop apa. Ini ada skru pengunci vertikal dan ini kan nggak terkunci. Di sini ada pengunci kasar. Kunci kasarnya bisa diputar, tuh, jadi tidak bergerak. Dan yang bagian depan ada pengunci halus, biar tidak bergerak juga. Nah, kita putar lagi. Di sini ada pengunci vertikal. Ini bisa diputar juga. Dan ini biar total stationnya tidak bergerak. Dan di depannya udah sampai di sini saja. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada nipo tabung untuk mengukur kerataan secara horizontal. Dan di sini ada display dan tombol untuk menginput data. Dan kita lanjut ke bawah. Di sini ada nipo bulat digunakan untuk mengukur kerataan. Dan di sini ada struk ABC digunakan juga untuk mengatur kerataan horizontal. Dan di sini ada plat. Kita beralih. Nah, di sini ada tombol on off-nya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan alat-alat kelengkapan dari alat total station. Salah satunya adalah prisma. Di sini ada beberapa bagiannya. Yang dimana yang ini disebutnya lensa prisma. Ini berfungsi untuk memantulkan sinar laser yang ditembakkan oleh alat total station. Di sini juga ada housing atau cangkang pelindung supaya lensanya lebih aman saat berada di lapangan. Di sini juga ada alat skru pengunci yang berguna untuk mengunci dan mengatur ketinggian prisma agar sama dengan total stationnya. Di sini juga ada bak pengukur agar kita tahu ketinggiannya berapa. Baik, di sini selanjutnya ada handle yang berfungsi sebagai alat penyangga dari prisma tersebut. Di sini juga ada dilengkapi dengan nivo yang berfungsi untuk mengatur keadaan tongkat ini agar sejajar. Ada juga kotak sebagai tempat penyimpanan alat total station. Di sini juga ada kompas yang fungsinya agar kita bisa mengetahui jarak titik utara itu di mana saat menggunakan alat total station. Tripod yang mana punya 3 kaki, di setiap kaki ada sepatu tripodnya yang ini supaya bisa menekan ke tanah agar lebih kuat tripodnya. Ini juga ada skru pengunci yang berfungsi untuk memanjangkan dan memendekkan kaki tripod. Di sini ada skru pengunci agar total stationnya bisa dengan kuat menempel di tripodnya. Ini adalah teodolit. Jadi alat ini adalah alat yang sudah dirancang khusus untuk mengukur sudut.
Nah, fungsi utamanya untuk mengukur sudut vertikal dan horizontal secara digital untuk mengetahui jarak, keselarasan, dan posisi bangunan. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada tedolit ini. Nah, kita lihat yang pertama ini adalah handle. Handle ini untuk sebagai pegangan agar kita bisa membawa alatnya dengan mudah. Nah, kemudian di sini ada scoop. Nah, scoop ini terdiri beberapa komponen, yaitu ada visir yang berfungsi sebagai pengukur kasar, lalu kemudian ada lensa depan yang berfungsi untuk menangkap bayangan, lensa okuler. Nah, lensa okuler ini kita untuk melihat sebuah objek dari lensa ini. Nah, di sini ada seperti skrup untuk memutar kefokusan pada objek tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke ini skrup pengunci. Nah, skrup pengunci ini adalah untuk mengunci bagian skrup secara vertikal. Di sini ada dua skrup, yaitu untuk pengunci kasar dan pengunci halusnya di bagian depan. Nah, kemudian di sini juga ada skrup pengunci untuk ini secara horizontal. Di sini juga ada dua skrup, yaitu untuk mengunci secara kasar dan yang di depan untuk mengunci secara halus. Nah, di sini ada display atau tampilan layar untuk melihat. Di sini juga ada nipo tabung. Nipo tabung ini untuk menyesuaikan kerataan pada alat tedolit ini. Nah, di sini juga ada nipo bulat di bagian sini. Di bagian sini ada nipo bulat. Nah, di sini untuk mengatur kerataan juga di atas permukaan tanah. Nah, di sini ada 3 skrup ABC untuk mengunci kerataan, untuk menyeting agar ini tedolit ini menjadi rata. Nah, adapun kelengkapannya yaitu tripod. Jadi ini adalah dudukan penyangga alat agar tetap stabil dan agar tidak goyang saat teropong diputar. Adapun ini juga kelengkapannya yaitu kotak alat untuk menyimpan alat agar tetap aman. baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kelengkapan dari tedolit itu. Nah, di sini ada rem ukur. Nah, rem ukur ini memiliki panjang setinggi 3 meter. Nah, di sini kita bisa lihat angka-angkanya. Angka di sini memiliki satuan milimeter. Nah, di mana di setiap kotak ini mewakili 10 mm. Nah, jadi total ketinggiannya mencapai 3000 mm. Nah, jika dibalik, maka di sini kita bisa melihat ukuran dengan satuan cm. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mengukur dengan jarak yang dekat, kita bisa menggunakan yang ukuran satuan cm. Nah, jika kita ingin menggunakan jarak pengukurannya jauh, maka kita bisa menggunakan yang milimeter. Selanjutnya yaitu ada unting-unting. Ini berfungsi untuk memastikan jarak tengah benar-benar tegak lurus pada paku patok di atas tanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen dari waterpass. Yang pertama ini adalah skrup pengatur lensa, yaitu berfungsi untuk mengatur objek yang kita tentukan. Yang di depan sini adalah lensa objektif. Lensa objektif ini berfungsi untuk melihat suatu objek. Yang lensa okular berfungsi untuk menemukan suatu objek juga. Terus yang ini skrup pengatur horizontal untuk mengatur sebuah objek yang kita tentukan. Piringan derajat untuk melihat suatu derajat horizontal. Selanjutnya di sini ada 3 skrup ABC untuk mengatur ketepatan pada si tripodnya. Selanjutnya di sini ada plat untuk menempelkan plat pada tripod. Selanjutnya di dalam sini ada skrup untuk menyambungkan tripod ke dalam platnya. Di sini ada alatnya juga, ada tripod dan Tripodnya itu ini adalah skrup pengunci tripod agar tripodnya tetap kokoh dan juga untuk menopang waterpassnya.